Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, jika orang lain yang mengalami situasi seperti ini, mereka kemungkinan besar pasti akan panik. Harta kultivasi menghilang dalam sekejap mata, itu hanya seperti harta yang diperoleh seseorang dengan terbang jauh dari tangan seseorang. Namun bagi Chu Feng, dia hanya tersenyum puas. "Hei si kecil, kamu mencoba memainkan trik ini denganku," kata Chu Feng. Wush! Setelah dia mengatakan kata-kata itu, tubuh Chu Feng bergeser dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia telah menempuh jarak ribuan meter. Chu Feng juga tanlah mengulurkan tangannya dan meraih. Meskipun tidak ada yang layak di lokasi yang dia ambil, cahaya itu muncul di tangan Chu Feng saat dia mengencangkan genggamannya. Cahaya itu bergoyang-goyang, dan masih terus berjuang. Namun sayangnya, tidak peduli bagaimana cahaya itu berjuang, itu tidak dapat lepas dari genggaman Chu Feng. Benar saja, ini adalah harta ajaib yang diproduksi oleh alam. Tabrakan kekuatan roh dan kekuatan bela diri yang kuat sebenarnya menghasilkan item seperti itu. Untungnya kamu belum mendapatkan kecerdasan sejati. Kalau tidak, kamu akan sangat sulit ditangani bahkan untuk aku, kata Chu Feng. Melihat cahaya itu berjuang di tangannya, Chu Feng hanya tersenyum emosional dan gembira. Dia tahu bahwa harta itu baru saja lahir, dan ini bisa dianggap sebagai keanehan alami. Alasan mengapa ia dilahirkan adalah karena lingkungan danaunya yang unik. Secara logis, konfrontasi kekuatan bela diri dan kekuatan roh adalah kejadian umum di dunia kultivasi bela diri. Tidak ada yang akan mengaitkannya dengan mampu menghasilkan bentuk kehidupan. Namun kebetulan saja, bahwa keanehan alami itu lahir dari tempat itu. Ini adalah aspek menakjubkan dari alam. Bergemuruh. Tiba-tiba saja air di sekitarnya mulai bergetar hebat. Setelah itu, aura yang kuat mengalir keluar dari air di bawahnya. Kemudian Chu Feng bisa merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya, yang terbang keluar dari bawah. Meskipun dia tidak dapat melihat sesuatu dengan matanya, tapi dia dapat merasakan dengan kekuatan rohnya bahwa itu adalah organisme era kuno. Kali ini aura yang dipancarkan oleh organisme era kuno itu terasa sangat kuat. Dan bahkan, setiap organisme dari era kuno itu memiliki kultivasi setidaknya utmost exalted. Selain itu, jumlah mereka juga sangat banyak. Chu Feng curiga setidaknya ada beberapa puluh ribu organisme era kuno seperti itu. Beberapa puluh ribu organisme zaman kuno di ranah utmost exalted itu dengan cepat terbang keluar, dan mereka tidak lagi terhalang. Kecepatan mereka sangat cepat, dan bahkan terlalu cepat. Pada saat Chu Feng bereaksi terhadap mereka, mereka telah menutupi setiap sudut air di sekitarnya. Satu organisme era kuno bahkan terbang melewati Chu Feng. Itu adalah monster dengan penampilan yang sangat jahat, dan tubuhnya sepenuhnya hitam. Monster itu memiliki bentuk humanoid, namun itu jauh lebih besar dari manusia, karena tingginya lebih dari 10 meter. Meskipun memiliki tubuh humanoid, monster itu bukanlah manusia. Tubuhnya tertutup sisik hitam, dan di punggungnya ada benda seperti sirip. Dan yang paling penting adalah, giginya sangat tajam. Gigi-gigi itu begitu besar hingga terbuka penuh di luar mulutnya, dan membuatnya tampak menakutkan sekaligus menjijikkan. Adapun aspek yang paling menakutkan tentang monster itu, ini adalah mata merah darahnya. Kedua bola matanya yang berwarna merah darah itu seukuran kepalan tangan. Dari pandangan sekilas, mereka tampak sangat sumbang dengan tubuhnya. Selain itu, mata merah darah itu tampak sangat ganas, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun mereka berdua organisme era kuno, tapi organisme era kuno di depannya ini benar-benar berbeda dari klan berburu Galewin, yang terletak di bawah makam kaisar pembunuh monster besar. Klan berburu Galewin memiliki budaya dan peradaban mereka sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka adalah ras dari era kuno, tapi mereka sebenarnya sangat mirip dengan kultivator modern. Adapun organisme era kuno di depannya ini, orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah makhluk jahat jika dilihat dari pandangan sekilas. Orang juga bisa menentukan seberapa biadab sifat mereka, itu hanya dengan cara mereka melepaskan keinginan membunuhnya ketika mereka terbang keluar dari permukaan danau sebelumnya. Jika organisme-organisme era kuno itu bergegas keluar, mereka kemungkinan besar akan melakukan pembantaian.
Hal itu benar-benar akan menjadi bencana. Ini terutama benar karena organisme era kuno yang keluar dari bawah danau terlalu kuat. Ambil contohnya organisme era kuno yang terbang oleh Chu Feng. Meskipun ia tidak dapat menentukan kultivasinya, ia dapat memperkirakan secara kasar bahwa itu sangat mungkin peringkat 3 Utmost Exalted, atau bahkan lebih kuat jika dikihat dengan seberapa cepat ia melaju. Monster itu bahkan mampu melenyapkan Chu Feng dengan satu pikirannya saja. Dan keberadaan seperti itu juga berjumlah puluhan ribu. Sebelumnya, Chu Feng mampu melenyapkan organisme era kuno itu dalam sekejap. Namun dia bahkan tidak lagi berani bertindak membabi buta tanpa berpikir ulang. Lagi pula, tempat itu sekarang dipenuhi dengan puluhan ribu eksistensi menakutkan, yang dengan mudah bisa melenyapkannya. Untungnya Chu Feng memiliki pandangan ke depan untuk mengatur formasi penyembunyian di sekitar dirinya. Karena itulah, organisme era kuno yang melewatinya tidak mendeteksi keberadaannya. Namun, organisme era kuno itu benar-benar berhenti setelah melewati Chu Feng. Ia melihat kaki bersila dan menutup matanya. Kemudian ia menumpang tindihkan tangannya, dan mulai membentuk semacam segel tangan khusus. Chu Feng bisa merasakan bahwa, organisme era kuno tingkat Utmost Exalted yang mengalir keluar dari bawah itu benar-benar berhenti bergerak. Mereka tampaknya telah diberi semacam perintah. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, mereka semua berhenti bergerak. Wush wush wush. Tiba-tiba saja skala organisme era kuno yang tidak jauh dari Chu Feng mulai bergetar. Kemudian, semacam gelombang khusus dilepaskan dari tubuhnya. Ketika gelombang itu melewati Chu Feng, dia merasakan sakit yang luar biasa. Lalu tiba-tiba saja ombak menghilang. Tidak, itu tidak hilang, tapi sebaliknya, gelombang yang dilepaskan tiba-tiba ditarik kembali ke tubuh organisme era kuno itu. Bas-bas. Setelah itu, gelombang aneh mengambil bentuk yang terlihat dengan mata telanjang. Seperti pisau yang tajam, ia melesat lurus ke kedalaman air. Organisme era kuno itu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Chu Feng bisa merasakan bahwa kekuatan aneh semacam ini dikirim ke kedalaman perairan dari segala arah. Bang bang bang. Detik berikutnya, Chu Feng bisa melihat riak muncul di air di bawah. Penghalang formasi yang Chu Feng tidak bisa lihat sepanjang waktu, itu akhirnya tumbuh secara samar dan terlihat oleh Chu Feng dari serangan gelombang aneh. Sial, orang-orang ini berusaha untuk menghancurkan sisa formasinya dari luar. Dengan kata lain, ada organisme era kuno yang lebih kuat selain mereka. Pikir Chu Feng yang menyadari bahwa situasinya bahkan lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Dia telah menentukan bahwa setelah formasi melemah, organisme era kuno yang lebih lemah dapat melarikan diri. Organisme era kuno di dekatnya jelas-jelas telah melarikan diri dari formasi. Namun, tidak hanya mereka tidak pergi secara langsung, tapi mereka juga mendapat formasi tertib dan melepaskan kekuatan unik mereka untuk menyerang formasi roh. Ini berarti bahwa ada organisme yang lebih mengerikan dari era kuno, yang masih berada di bawah penghalang formasi. Sial, aku harus meninggalkan tempat ini dengan cepat, kata Chu Feng. Menyadari bahwa situasinya sangat buruk, Chu Feng pun tidak ragu-ragu, ia berbalik dan mulai terbang ke atas. Kecepatan di mana organisme era kuno itu melanggar formasi, itu jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia harus meninggalkan tempat itu, dan menyuruh semua orang melarikan diri dari wilayah itu. Jika dia terlambat, maka banyak orang yang akan mati. Mengaum. Namun tidak lama setelah Chu Feng berbalik, raungan yang menusuk telinga terdengar dari air di bawahnya. Setelah itu, dia bisa merasakan bahwa banyak dari organisme era kuno yang melepaskan kekuatan unik mereka, itu untuk menyerang formasi yang tiba-tiba mulai bergerak. Mereka bergerak sangat cepat, dan selanjutnya, mereka semua bergerak menuju lokasi yang sama. Adapun lokasi itu, disitulah Chu Feng berada. Sial, mereka menemukanku. Chu Feng mengerutkan keningnya dalam-dalam, dan mulai menangis di dalam hatinya. Tidak hanya organisme era kuno ranah Utmost Exalted terbang ke arahnya dari belakang, tetapi mereka juga terbang ke arahnya dari atas dan semua arah. Chu Feng benar-benar dikelilingi, dan dia terjebak tanpa jalan keluar. Ranah Utmost Exalted, itu adalah kultivasi yang Chu Feng saat ini tidak bisa melawan. Bahkan Utmost Exalted acak manapun dapat melenyapkannya. Dan sekarang ada beberapa ahli tingkat Utmost Exalted mendekatinya dari segala arah. Masing-masing dari mereka memancarkan niat membunuh, dan mereka bergegas ke arahnya dengan niat untuk membunuhnya.
Chu Feng bisa mengatakan bahwa yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 1 Utmost Exalted, sedangkan yang terkuat melampaui peringkat 3 Utmost Exalted. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa, ada keberadaan di antara organisme-organisme era kuno yang bahkan lebih kuat daripada kepala sekte Red Dress Holy Land. Dan yang paling penting, kultivasi mereka terlalu kuat. Bahkan sebelum tubuh mereka terlihat, kekuatan penindasan mereka sudah terasa duluan. Chu Feng bisa merasakan bahwa kekuatan penindasan mereka akan segera mencapai dirinya, dan kekuatan penindasan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Jika kekuatan itu dapat menghubunginya, Chu Feng akan segera dibunuh. Dia tidak punya cara untuk bertahan hidup melalui itu. Bocah, jangan panik. Dewa ini akan melindungimu. Pada saat Chu Feng jatuh dalam keputusasaan, sebuah suara terdengar di telinganya. Itu suara wanita, dan itu adalah suara yang terdengar sangat menyenangkan. Chu Feng merasa suara itu agak akrab. Namun, dia tidak dapat memikirkan di mana dia mendengar suara itu sebelumnya. Siapa ini? Chu Feng bertanya dengan tergesa-gesa, dan dia juga melihat sekelilingnya. Namun bahkan setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat tanda-tanda orang yang berbicara dengannya. Sebagai gantinya, dia hanya melihat para monster mendekat ke arahnya. Bas-bas. Tiba-tiba saja cahaya mulai mekar dari tubuh Chu Feng. Cahaya itu terasa sangat ilahi, dan itu dipancarkan dari dalam tubuh Chu Feng. Pada saat Chu Feng melihat cahaya tersebut, dia benar-benar terpana. Cahaya itu sama sekali bukan miliknya. Kemudian cahaya itu mulai berkumpul di daerah di bawah Chu Feng, dan cahaya yang terkumpul membentuk seekor rusa. Rusa itu sangat cantik. Tubuhnya tampaknya terdiri dari batu giok, dan itu memberi sensasi yang benar-benar ilahi. Pada saat itu, Chu Feng sedang menunggangi rusa. Senior. Chu Feng tiba-tiba menyadari, dan dia akhirnya ingat suara itu milik siapa. Itu adalah keterampilan rahasia era kuno yang dia peroleh di wilayah Galewin Hunting Clan. Setelah mendapatkan keterampilan rahasia era kuno itu, Chu Feng belum berhasil mempelajarinya. Sebagai gantinya, dia dikirim ke dunia yang aneh. Di dunia yang aneh itu, ia menemukan seekor rusa yang mampu berubah menjadi wanita cantik. Rusa yang muncul di depan Chu Feng itu sekarang tidak lain adalah rusa yang dia temui di dunia yang aneh. Kamu sudah lupa tentang dewa ini secepat ini. Kamu benar-benar tidak berperasaan dan tidak setia. Suara wanita itu terdengar di telinga Chu Feng lagi. Chu Feng memperhatikan bahwa rusa yang dia naiki tidak membuat gerakan bicara dengan mulutnya, tapi suara itu memasuki telinganya secara langsung. Ini seolah-olah dia sedang berbicara dengan roh dunianya. Selain itu, Chu Feng tidak punya niatan untuk memikirkan hal itu, tapi ketakjuban memenuhi matanya. Alasan untuk itu adalah, karena setelah suara wanita itu terdengar lagi, rusa Chu Feng naik mulai bergerak. Itu sangat cepat, dan telah melampaui kekuatan yang menindas. Meskipun kekuatan yang menindas datang pada Chu Feng dari segala arah, dan tampaknya telah menciptakan jaring yang tak terhindarkan, tapi sebenarnya masih ada ruang bagi seseorang untuk melarikan diri. Dengan Chu Feng di atasnya, rusa itu berlari dengan kecepatan cahaya. Segera, itu berhasil melarikan diri dari pengejaran kekuatan yang menindas itu. Bagaimana aku bisa melihat dengan sangat jelas? Pikir Chu Feng yang merasa bingung. Kecepatan di mana dia telah melakukan perjalanan sebelumnya, itu benar-benar terlalu cepat. Dia telah dipimpin oleh seorang ahli dalam perjalanannya sebelumnya. Selama masa itu dan karena kultivasinya yang terbatas, dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitarnya ketika kecepatan perjalanan sangat cepat. Ketika kecepatannya terlalu cepat, lingkungan Chu Feng akan berubah menjadi lampu kilat yang dengan cepat menyapu melewatinya. Dia tidak akan bisa melihat sesuatu dengan jelas, dan hanya bisa menggunakan kekuatan rohnya untuk merasakan lingkungannya. Namun, kali ini sungguh berbeda. Kecepatan perjalanan Chu Feng saat ini sangat cepat sekali. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ia telah mencapai puncak kecepatan. Namun meskipun dia bepergian begitu cepat, lingkungannya tidak berubah total bagi Chu Feng. Dia mampu melihat dengan jelas setiap sudut lingkungannya. Chu Feng bisa dengan jelas melihat organisme era kuno itu melepaskan keterampilan bela diri mereka saat dalam pelariannya. Keterampilan bela diri yang cantik ini sangat kuat dan sengit. Seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang luar biasa, mereka bergegas menuju Chu Feng untuk menyerangnya. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bela diri itu, mereka benar-benar tidak dapat mengejarnya.
Di depan matanya, mereka bahkan tampak sangat lambat. Orang harus tahu bahwa itu adalah keterampilan bela diri makhluk di tingkat utmost exalted. Dan yang paling mengejutkannya adalah, rusa itu tidak hanya membantu Chu Feng menghindari kekuatan yang menindas dan berlari lebih cepat dari serangan keterampilan bela diri, tetapi bahkan menyapu organisme era kuno itu dengan Chu Feng di atasnya. Bahkan pada jarak yang begitu dekat, organisme era kuno itu masih tidak dapat menangkap Chu Feng. Dia bahkan bisa melihat dengan keheranan dan keterkejutan di wajah mereka yang menakutkan. Kemungkinannya, bahkan mereka dikejutkan oleh kecepatannya yang tiba-tiba. Chu Feng butuh beberapa waktu untuk mencapai kedalaman air. Namun karena dipandu oleh rusa, Chu Feng bergegas keluar dari danau hanya dalam sekejap. Setelah bergegas keluar dari danau, dia melihat bahwa semua orang telah pergi. Dia pun menghela nafas lega. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan banyak orang. Tapi tiba-tiba saja, ekspresi Chu Feng berubah. Dia menemukan bahwa tidak semua orang pergi. Sesosok telah memasuki pandangan Chu Feng, dan seseorang masih ada di sana. Itu adalah wanita tua yang ingin menggunakan air danau untuk mencuci wajahnya. Wanita tua itu masih duduk di tempat dia duduk sebelumnya. Dia masih memegang postur yang sama seperti sebelumnya, dan dia masih tampak seperti sedang berlatih. Meskipun Chu Feng tahu bahwa wanita tua itu memiliki kultivasi yang sangat kuat dan merupakan ahli yang tak terduga, tapi organisme era kuno di kedalaman danau juga memiliki kultivasi yang tak terduga. Dan yang paling penting adalah, bahkan ada keberadaan yang jauh lebih mengerikan di dalam danau yang belum membebaskan diri. Karena itulah, Chu Feng merasa sangat berbahaya bagi wanita tua itu untuk tetap di sana. Senior, harap tunggu. Bawalah nenek tua ini. Chu Feng buru-buru berkata kepada rusa. Menyusahkan, kata si rusa yang sudah membawa Chu Feng keluar dari danau. Namun setelah Chu Feng berbicara, rusa itu segera berbalik dan tiba di depan wanita tua itu. Senior, tolong bangun. Ada perubahan yang terjadi di danau, dan sudah waktunya untuk pergi, kata Chu Feng kepada wanita tua itu. Namun wanita tua itu masih memiliki mata tertutup, dan dia tidak menanggapinya sama sekali. Wah, kultivasi kamu terlalu lemah, apakah kamu tahu itu? Suara rusa terdengar oleh telinga Chu Feng lagi. Senior, aku tahu itu, kata Chu Feng. Kultivasi kamu terlalu lemah. Menggunakanmu sebagai konduktor, kekuatan dewa ini tidak hanya dibatasi dan tidak dapat dilepaskan sepenuhnya, tetapi juga di bawah batas waktu. Apakah kamu mengerti? Tanya rusa itu. Apa? Seru Chu Feng dengan terkejut. Apanya yang apa? Dewa ini sedang mencoba memberitahumu, bahwa dewa ini tidak peduli jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, tapi sebaiknya kamu harus cepat-cepat. Jika tidak, kekuatan dewa ini akan hilang, dan kamu juga akan mati di sini. Raungan yang menusuk telinga terdengar di telinga Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.